kutukan, akhirnya dua anaknya ini keluar dari rumah tersebut dan tinggal di Jakarta. Jadi rumah itu dibiarkan saja terbengkalai nih kawan-kawan. Sekitar beberapa tahun setelah rumah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya nih kalian semua? Semoga kalian tuh sehat-sehat aja ya. Yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kalian semua tuh kuat nih menjalankannya sampai maghrib nanti. Oke kawan-kawan, sebelum saya bercerita seperti biasa, saya mau berterima kasih dulu untuk yang sudah subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih banyak. Yang belum masih saya tungguin ya kawan-kawan, subscribe-nya, like-nya, komen, dan share-nya, apalagi saya tungguin loh. Oke kawan-kawan, langsung aja yuk kita ke ceritanya. Cerita kali ini diceritakan oleh Mbak Susi. Kejadian ini kejadian di kampungnya dia. Jadi semasa dia masih belum menikah nih ya, waktu itu masih tinggal sama keluarganya di kampungnya. Oke kawan-kawan, cerita ini berjudul Rumah Angker. Tuh judulnya aja udah serem ya. Oke kawan-kawan, langsung aja ke ceritanya. Begini ceritanya. Cerita ini bermula ketika Mbak Susi yang waktu itu masih umur 21 tahun. Tapi Mbak Susi ini belum bekerja waktu itu karena dia itu punya usaha, yaitu sebuah warung kelontong kecil yang harus dia jaga katanya. Waktu itu soalnya ibunya ini repot gitu sama kebunnya. Dia punya kebun sendiri yang harus diurus sama ibunya. Sedangkan tokonya ini diurus sendiri oleh Mbak Susi. Nah, nggak jauh dari rumah Mbak Susi itu ada sebuah rumah nih kawan-kawan. Rumahnya itu lumayan besar karena rumah di situ paling besar adalah rumah itu. Rumahnya itu bertingkat ya, ada 2 tingkat katanya Mbak Susi. Rumah itu tadinya didiami oleh satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak. Tapi kemudian ayah dan ibu anak itu meninggal secara tiba-tiba. Meninggalnya itu nggak sakit nggak apa, langsung meninggal saja gitu. Jadi nggak ada apa-apa, langsung meninggal. Lagi duduk katanya, yang bapaknya tuh lagi duduk baca koran, tiba-tiba meninggal. Ibunya pun meninggal di kamar mandi begitu saja, tidak ada penyakit apapun, tiba-tiba meninggal gitu. Dengar-dengar cerita dari sekelengking warga gitu ya, katanya Mbak Susi waktu itu. Warga-warga tuh bercerita bahwa tanah yang dibangun rumah itu adalah tanah sengketa. Waktu itu mereka tuh keluarganya bersengketa, jadinya berebut sebuah tanah. Nah tanahnya itu katanya sudah istilahnya dipanggilkan orang pinter gitu sama pihak sengketa. Jadi siapapun yang membangun rumah ini akan mempunyai kutukan katanya nih kawan-kawan. Tapi ya percaya nggak percaya ya, itu terjadi. Siapapun yang meninggal di rumah ini akan terkutuk, akan meninggal di dalam rumah ini. Dan hal itu terjadi sama keluarga ini. Keluarga ini adalah terdiri dari 2 anak ini, sebut aja Bapak R dan Ibu A. Nah, meninggal. Karena anak-anaknya ini tidak mau kena kutukan, akhirnya 2 anaknya ini keluar dari rumah tersebut dan tinggal di Jakarta. Jadi rumah itu dibiarkan saja terbengkalai nih kawan-kawan. Sekitar beberapa tahun setelah rumah itu istilahnya ditinggal sama mereka, mereka sama sekali tidak mau datang ke rumah itu, mengurusnya pun tidak. Jadi rumah itu bener-bener wah kotor banget. Kejadiannya itu tiba-tiba tuh ada 2 orang nih, 2 orang yang waktu itu kerjaannya keliling menjajahkan baju. Jadi kayak baju, selimut, kain-kain gitu. Suami istri nih kawan-kawan. Bapak Udin namanya. Nah Bapak Udin dan istrinya ini ceritanya. Waktu itu udah mau maghrib katanya.
5:30 sore dia melewati rumah itu. Nah kebetulan karena hujan gerimis, mereka berteduh di dekat pagar rumah itu. Rumahnya kan emang gelap gitu kan. Nah tiba-tiba lagi mereka berteduh begitu, dari belakang Pak Udin ada yang nepak nih, karena Pak Udin kan duduknya itu membelakangi pagar ya, tepak gitu. Pak Udin kaget, ternyata ada seorang ibu-ibu katanya Pak Udin. Pak Udin bilang, maaf Bu, saya numpang berteduh. Terus ibu itu bilang, jualan apa Pak gitu? Saya jualan kain gitu kan, baju dan segala macam gitu ya. Pak Udin membuka gitu bungkusannya. Nah Pak Udin bilang, ibu bapak mau beli gitu. Terus ya udah saya tanya suami saya dulu, kata si ibu nih. Kemudian ibu itu bilang sama suaminya, Pak perlu baju atau enggak? Terus suaminya bilang tuh, kita sekarang udah nggak perlu baju lagi gitu kawan-kawan. Nah Pak Udin yang saat itu tidak mengetahui bahwa rumah itu sudah lama kosong, karena Pak Udin ini nggak tinggal di sekitar situ kawan-kawan. Jadi dia tuh menjajahkan dari desa ke desa, jadi nggak tahu deh kalau rumah itu sebenarnya udah kosong lama. Kemudian hujan berhenti, Pak Udin pun jalan lagi, jalan menuju rumah warga. Nah sehabis sholat maghrib, Pak Udin kembali menjajahkan dagangannya kepada ibu-ibu yang lagi ngumpul waktu itu kan, habis sholat maghrib sama-sama. Kemudian Pak Udin bilang, saya tadi kehujanan mampir ke rumah yang besar itu, yang bertingkat itu. Kemudian ibu-ibu bilang, Pak Udin berani banget gitu. Lah emang kenapa Bu? Itu kan rumah udah lama kosong Pak, kata si ibu. Nah terus si Pak Udin ini bilang, oh katanya, udah lama kosong. Enggak juga kata Pak Udin, soalnya saya ketemu yang punya rumah, ibu-ibu sama bapak-bapak, saya tawarin mau perlu baju enggak, mungkin katanya. Si bapak bilang sama saya, kita udah nggak perlu baju lagi gitu. Ya Allah Pak Udin, itu mah katanya itu kali yang dulu tinggal di situ, rumah itu udah lama kosong Pak. Pak Udin sama istrinya tuh saling lihat-lihatan gitu, karena mereka tuh bener-bener nggak percaya sama sekali gitu. Ternyata rumah yang tadinya dia lihat itu ada orangnya gitu ya, sepasang suami istri, ternyata udah lama kosong kawan-kawan gitu. Kemudian ada lagi nih cerita dari selengkingan warga yang melihat si pasangan suami istri ini. Sebut saja Ibu Irma. Nah Ibu Irma ini jam 7 malam dia tuh mau jemput suaminya pakai payung dari arah rumahnya menuju arah gang depan. Biar suaminya kan turun dari angkot, jadi nunggu di gang depan karena hujannya lumayan gede. Bu Irma tuh bawa payung nih sambil jalan. Lewatlah rumah itu. Pas dia lewat, ada suara nangis kawan-kawan. Sesegukan tuh nangis gitu. Lah Bu Irma yang kepo, kok ada orang katanya, ini rumah kan udah lama kosong, masa iya ada yang nangis. Celingak-celinguk lah Bu Irma di situ. Dia lagi celingak-celinguk, tiba-tiba dari arah pagar tuh kelihatan lah almarhum ibu yang dulu tinggal di situ berdiri sambil nangis. Coba, rambutnya yang acak-acakan gitu kata Bu Irmanya itu. Bu Irma yang lihat hal itu langsung kabur ya, ambil langkah 1000. Dan Bu Irma pulangnya nggak lewat halaman rumah itu lagi, akhirnya dia muter tuh, lumayan jauh sebenarnya. Cuman kata dia ya daripada dia ketakutan. Kejadian ketiga yang ini dialami oleh Mbak Susi sendiri yang ngirimin cerita ini. Jadi Mbak Susi ini kan buka warung kelontong kan. Nah malam-malam itu warungnya itu ada yang mau beli, katanya si bapak yang biasa beli telur, katanya si Mbak Susi. Tapi dia minta dianterin nih telurnya ke arah depan, arah jalan, karena kan dia belinya lumayan banyak ya. Ya akhirnya Mbak Susi sama saudaranya, sebut aja si I. Nah si I ini bawain juga nih sama Mbak Susi berdua. Lewat dong depan rumah itu kan, soalnya kan Mbak Susi itu sebenarnya tetangga dan nggak begitu jauh gitu kan. Dia lewat rumah itu. Nah si I ini ngomong, Sus, ini udah malam lagi Sus katanya. Emang kenapa? Kita berani banget lewat sini ya? Takutnya ketemu almarhum doang, katanya gitu kan. Ngomong sama si Mbak Susi nih si I. Ngaco aja lu,
coba lihat rumahnya. Diliatin kan sama Mbak Susi sama I, aman tuh kan kau, langsung pergi tuh mereka ke depan. Dibayarlah telur mereka tuh kan, telur mau pulang lagi nih ceritanya kan. Udah aman kata Mbak Susi sama si I kan. Ya udah, ayo jalan lah kucuk. Pas di depan rumah itu lagi ada yang nangis lagi. Nangisnya itu manggil Mbak Susi sama I lagi. Manggil Susi, gitu-gitu kawan-kawan. Nah si Mbak Susi yang denger, kayaknya ada yang manggil gue. Iya kayaknya ada suara nangis tapi manggil nama mereka gitu kan. Nah si I ini yang orang super kepo ini, dia kan bawa senterin sama dia tuh ke arah rumah yang istilahnya rumahnya si almarhum itu. Di senter ternyata ada tuh dia di situ kawan-kawan, lagi duduk di kursi depan, yang kursi goyang itu, tahu nggak sih kawan-kawan yang kursi goyang itu, lagi duduk gini bergoyang-goyang gitu. Nah Mbak Susi sama I kan di senter ke arah rumah itu, jadi kelihatan jelas banget katanya lagi duduk di situ. Itu di situ Mbak Susi kabur, si I nggak bisa kabur, kakinya katanya kayak kaku gitu, jadi dia nggak bisa kabur sama sekali kan. Dia cuma teriak-teriak doang gitu. Akhirnya di situ Mbak Susi balik lagi, ditarik lah tuh si I kan. Nah besokannya tuh ya Mbak Susi alhamdulillah nggak apa-apa, tapi Mbak I yang nganterin Mbak Susi yang nggak bisa jalan tadi itu sakit kawan-kawan, jadi sakit beberapa hari. Akhirnya dipanggilkan kiai di dusun itu, di kampungnya dia itu, akhirnya baru sembuh gitu loh kawan-kawan. Tuh ceritanya, jadi rumah itu emang udah angker banget, jadi disebutnya kalau di sana itu katanya rumah kutukan, kata Mbak Susi ya yang mengirim cerita ini. Begitu ceritanya. Terima kasih banyak ya kawan-kawan sudah subscribe, like, komen, dan share. Dan terima kasih banyak sudah klik video ini. Tunggu ya video saya berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.